Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik, sangat lucu, dan juga sangat-sangat menghibur. Di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Roy Suryo sepertinya sedang ngemis-ngemis dan membujuk Rismon agar mau kembali ke tim mereka. Waduh. Kira-kira kenapa ya? Apakah karena Roy Suryo takut nanti Rismon membocorkan semua rahasia-rahasia mereka, termasuk siapa orang besar dan juga bohir di balik kasus ijazah Pak Jokowi? Karena kan Rismon beberapa hari ini selalu menyatakan bahwa motif politik, agenda politik. Apakah memang itu kenyataan, teman-teman? Nanti kita simak videonya karena sepertinya Roy Suryo agak-agak ketakutan gitu. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Hotman Paris, salah satu pengacara kondang di Republik ini, mengatakan bahwa ataupun sedikit memprediksi bahwa yang selanjutnya akan menjadi korban tersangka itu adalah Ahmad Khosinudin. Loh. Ada apa ini? Bahkan Bung Henry Satrio atau Bung Hensat menanyakan perihal seperti apa pertemuan Rismon dan juga Khosinudin yang agak-agak janggal, teman-teman. Kira-kira kenapa ya? Nanti kita simak videonya. Tapi saya punya tayangan penting ini mengenai seorang pengamat yang menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah Satria Piningit dan Mas Wapres Gibran nantinya akan menjadi presiden di masa depan. Wow, ini menarik nih. Makanya kalian harus simak, nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gagal move on, kini Roy Suryo meminta Rismon untuk kembali. Sekali lagi Rismon, kamu tetap sahabatku, sahabat kita semua ya. Kalau kamu nanti kembali, siapa tahu ini juga trickingnya Rismon. Kalau saja RJ-nya disetujui, ya kan? Itu kan kayak DHL RJ-nya disetujui, dikasih SP3, terus masih ngomong di luar, ijazahnya tetap palsu, saya nggak minta maaf. Nah, nanti Rismon moga-moga juga gitu ya, dapat SP3, dapat RJ, terus nanti begitu jadi ahli di luar sana dia itu ijazahnya palsu 11.300%. Saya seperti babu, Anda Seperti babu. Tapi sebentar, teman-teman, sebentar. Ini orang ini kayaknya nyebar kebohongan lagi nih. Selama ini setelah DHL mendapatkan SP3, saya tidak pernah sekalipun mendengar omongan dia yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Even itu ketika dia tampil di TV. Dan pernah satu momen dia ditanya oleh host TV, apakah Anda masih percaya ijazah Pak Jokowi palsu? DHL tidak mau menjawab. DHL tidak mau masuk urusan itu lagi, teman-teman. Nah, ini orang bahaya nih menyebarkan framing-framing seperti itu. Dan orang yang tidak mengerti ya iya aja, percaya aja sama omongan-omongan dia nih. Ini bahaya, teman-teman. jangan menyerang sana sini dengan gaya buka baju, ada kaos, nggak lucu. Sekali dua kali mungkin lucu, tapi orang lama-lama muak dengan perilaku Anda yang mengaku sebagai peneliti yang paling hebat, yang diglorifikasi oleh para pendukung fanatik buta Anda. Pendukung ini emak-emak. yang menarik dari timnya Pak Jokowi sebetulnya. Dia serang selnya. Kalau dalam perang itu kan diserang sel-selnya. Jadi ini kehebatan Jokowi. Iya, Kehebatan tim pengacaranya. Oh iya, makanya diserang messengernya. Ini orang siapa sih sebetulnya? Terpojok mulai pengacara Roy Suryo. Bukan dia yang terpojok, Bang. Rismonnya itu terpojok. Rismon Sehingga apa, dia terpojok. akhirnya mulai mengaku kan. Tapi kan ini sebenarnya substansinya nggak terjawab nih. Oke, Rismon masuk kotak. Tapi ijazahnya Jokowi gimana gitu. Ini Aku ada pertanyaan. Bagaimana, Bang? Jangan-jangan nanti calon korban berikutnya tersangka dia. Bisa Karena jadi. ini orang terlalu vokal ngomongannya. Apakah ada rencana melaporin dia? Gimana? Atau Udah, yang lain udah bisa dilaporin. Ya menurut saya bisa begitu karena Bisa begitu ya? kan Udah ada dilaporin. kerepotan juga sebetulnya Ya. menghadapi isu ijazah Jokowi ini 11 tahun loh nggak selesai-selesai Ya. isu. Rismon ini siapa sih? Lo kenal Rismon di mana sih? Rismon Sianipar datang ke kami setelah dia berperkara, dia berkasus. Dan sebagai seorang lawyer kami tentu akan membela siapapun yang datang. Asik. Dulu awal kenalnya dari mana? Itu Pak? Bang, Ya itu bagus, Bang. ketika berperkara, karena kami kan lawyer. Maksudnya Jadi dia tidak ada ikut masalah. ngomong gitu. Iya, dia yang kemudian datang pada kami setelah 30 April 2025 yang lalu ada laporan Joko Widodo terhadap dirinya, baru inisial saat itu. Dan kami kemudian membentuk tim advokasi, kami deklarasikan untuk mengawal, bukan hanya Rismon.
Fauzia Tiasuma, Roy Suryo, Oh, jadi baru dan kenal sejumlah yang sama lainnya. Rismon ini baru Nyesal kenal. nggak? Nyesal nggak terima dia jadi klienmu? Oh tidak, karena justru Rismon itu sudah keluar dari kami jauh sebelum kasus ini, Bang. Oke. Jadi dalam perjalanannya dia mundur, dia tunjuk kuasa hukum baru, Jahmada Girsa yang hari ini mendampingi dia bersama Refli Harun dan kawan-kawan. Maka kami tegaskan bahwa memang hari ini kami tidak Lu nggak memiliki dibagi hubungan. perselnya atau gimana? Oh tidak, karena memang kami tidak dibagi berkepentingan dengan itu parsel, ya gitu. kan? Tanyakan saja pada Jahmada Gisang berapa persen dia dibagi Pengacara dengan Jokowi. Rismon. Ada Rismon, kemudian ke rumah Pak Jokowi, kemudian menghadap ke Gibran. Saya sih cuma, oh, oke, gitu doang. Karena buat saya ini Rismon siapa? Dia tuh harus minta maaf loh ke masyarakat Indonesia, bikin buang waktu masyarakat aja. Karena gara-gara dia kan yakin banget itu penelitian itu. Ini yang keren lagi, si Rismon itu sudah minta maaf, dia ngomong lagi berdasarkan penelitian saya. Jadi dia orang apa sih? Terus yang serunya lagi begini. Tadinya kan awal-awal yang percaya ijazahnya Jokowi itu palsu, mendukung gitu kan. Terus kubunya Jokowi kan nggak setuju dong hasil penelitiannya Rismon kan. Tapi begitu Rismon bilang menurut hasil penelitian saya ini asli, Semua kubunya setuju. Jokowi setuju, kubu yang tadinya percaya asli jadi nggak setuju. Jadi nih, masa kita mau diombang-ambingkan sama Rismon? Dalam satu kesempatan ada seorang jenderal gitu, ya penting apa dia pejabat penting lah di Republik ini. Setelah Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, dia ketemu saya dan mengatakan, Pak Idul ini kan orang Solo. Nah, lalu ada cerita saya itu awalnya nggak dukung Jokowi. Tapi setelah saya perhatikan, lalu saya bandingkan dengan Ronggo Warsito itu, kena semua itu. Jadi bayangkan ya, elit politik itu melakukan keputusan politik itu berdasarkan pertimbangan kultural, gitu ya. Nah, dia bacakanlah semua puisi-puisi atau lari-lari dari Ronggo Warsito dan menurut Wulan Reh ya ya? Wulan Reh itu ya, dan menurut dia pas. Tapi saya tidak menyanggah ya. Iya. Nah, setelah selesai dia cerita banyak, ini Pak Jokowi ini boleh dikatakan setia piningit gitu ya. Dia seorang jenderal, bayangkan. Nah, dan di akhir dia bertanya, Pak Idul kira-kira kejawennya Pak Jokowi atau gurunya siapa? Nah di situ saya bilang, saya tidak tahu persis kalau itu ya. Iya. Tapi memang belakangan ya, saya ada seorang paranormal lah ya, yang biasa menggeluti dunia mistik gitu di Solo gitu, dan sangat terkenal lah. Ya. Belakangan saya ketemu dia ada di lingkungan istana, gitu. Dan agak kaget saya ya, karena memang dia politisi, tapi juga di sisi lain dikenal sebagai paranormal. Ya. Jadi pernah ada salah satu peneliti dari Inggris datang yang studi di Inggris lebih tepat ya, sedang dia meneliti tentang mistik lah gitu di dalam tradisi Jawa. Datang ke saya, salah satu rujukannya orang ini, dan dia ada di lingkaran istana gitu ya. Jadi bukan hal yang Sampai beliau berakhir, sampai Pak Jokowi berakhir, sampai sekarang. sampai sekarang. Benar, kita pahami dalam cara pandang Jawa, figur pemimpin itu kan tidak dilihat dari kapasitas, tapi dari kesekten gitu, dari aspek Kesaktian. kesaktian. Jadi kalau misalnya dia terpilih seperti Gibran, Anda jangan lihat kapasitas. Memang sudah kehendak semesta ya begitu saja, kehendak Tuhan begitu, dan dia pemimpin, dan dia akan diberikan perlahan-lahan gitu ya, kemampuan untuk memimpin gitu. Nah ini saya ketemu dengan beberapa 1-2 profesor yang kagum dengan Gibran. Oh. Iya, mungkin agak mengherankan ya, yang mengatakan Gibran itu punya kemampuan untuk ya, dalam tadi saya sebut Gelembung Solo itu ya, merendah gitu ya. Merendah. Gelembung Solo. Dengan bahasa yang agak ini pura-pura bodoh gitu kan. Itu kagum, dan itu mewarisi betul bapaknya. Dan dia yakin bahwa perlahan-lahan Gibran so mampu memahami punya kemampuan politik, memahami persoalan gitu. Ya hanya tinggal waktu saja. Dan dari situ kan kesadaran tradisional bahwa kekuasaan itu dari atas gitu, diberikan dari atas gitu. Dan dia konkret tunggal kepada dia,
nanti kekuasaan itu kemudian yang lain terserap kepada dia. Dengan cara apa? Dengan cara ketenangan jiwa saja. Ketenangan Sahabat jiwa, Hermal, ya. kabar yang menarik, ucapan dari Ahmad Hosinuddin yang mengatakan bahwa pengkhianatan belum selesai, masih ada satu lagi calon termul. Siapa dia? Oke, kita akan coba ulas. Ya, Ahmad Hosinuddin cukup mengagetkan. Masih akan ada satu lagi calon termul. Siapa dia? Ya, tentu gambarannya ya dari 5 yang tersisa. Ada Roy Suryo, ada Tifauzia, ada Rustam Effendi, ada Kurnia, ada Rizal Fadila. Kita jelas tidak bisa lepas dari 5 orang ini. Siapa dari 5 orang ini yang akan bergeser seperti Rismon menjadi, bahasanya Ahmad Hosinuddin ini, menjadi termul. Wow, termul baru. Ini makin panjang saja ini kisahnya. Ya baiklah, langsung saja kita simak mulai dari kelanjutan dari perjuangan Roy CS untuk pengungkapan dugaan ijazah palsu Jokowi. Ini yang menarik di sekitar kemarin lah ya, Ahmad Hosinuddin, salah satu pengacara dari para tersangka ini, memberikan statement di Facebook, pengkhianatan belum tuntas. Masih ada satu lagi antrean calon termul yang akan menyembah Raja Jawa. Wow. Waduh, antrean Ini sih calon termul. Ada prediksi juga memang dari beberapa pengamat, ini akan habis juga ini ya. Dari 8 sudah 3 gugur ya. Damai Hari Lubis, Egy Sujana, Rismon Hasiholan Sianipar, dan tersisa 5 lagi. 5 lagi adalah Roy Suryo, Tifauzia, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Kurnia. Nah, tampaknya ini mengarah ke yang 5 tadi. Salah satu dari 5 itu sedang antri menjadi calon termul. Dalam artiannya tentu dia akan menghadap ke Pak Jokowi, meminta maaf dan meminta restoratif justice seperti yang sudah dilakukan 3 kawan sebelumnya. Luar biasa. Ini memang akan menjadi terus panjang ya. Ijazah Rismon ternyata adalah ijazah yang kita ragukan keasliannya dan sudah dibenarkan ketika kami berkunjung ke kampus Yamaguchi, Jepang. Fakta-fakta udah kita share di video-video sebelumnya. Tapi apakah benar apa yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari strateginya Pak Jokowi? Guys, aku pastikan bahwa Pak Jokowi tidak berkaitan langsung dengan urusan ijazahnya Rismon. Bahkan konon tuh, waktu Ketua Umum kami, YouTuber Nusantara, Bang Agri Fanani, ketika berkunjung ke Solo, itu sempat mengemukakan bahwa Bang Bill, Bang Joshua, dan juga Pak Roni Teguh, ini 1-2 hari bakal berangkat ke Jepang. Pak Jokowi sendiri kaget. Itu soal apa? Soal ijazahnya Rismon yang diduga palsu. Pak Jokowi kembali mempertanyakan, apa benar ijazahnya palsu? Apa benar semua ini adalah sudah terdeteksi dan sudah terverifikasi? Itu jujur Pak Jokowi sendiri kaget. Jadi, sementara dalam situasi itu Pak Jokowi sudah mengagendakan untuk melakukan restoratif justice bersama Rismon Hasiholan Sianipar. Artinya, mengapa seorang Joko Widodo harus mengintervensi urusan hukum dari Rismon Sianipar yang kemudian kami laporkan? Sementara beliau sendiri punya problem hukum lain yang akhirnya berujung pada restoratif justice. Tapi apakah sekali lagi Pak Jokowi memerintahkan kami? Saya jawab bahwa Pak Jokowi tidak pernah memerintahkan siapapun dalam hal untuk menggugat Rismon Hasiholan Sianipar. Jadi saya menolak kalau kemudian ada pernyataan bahwa jangan-jangan ini strategi Pak Jokowi agar kemudian seorang Rismon Hasiholan Sianipar itu bungkam. Jangan-jangan benarlah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu sehingga beliau ketakutan dan merancangkan supaya terjadi restoratif justice terhadap para tersangka yang sudah mempermalukan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Jangan-jangan Pak Jokowi takut jangan sampai di persidangan semua terbongkar. Guys, sekali lagi itu adalah tuduhan sekaligus asumsi bahkan disinformasi yang sudah bertebaran di media sosial. Guys, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa isu atau informasi yang berkaitan bahwa akan ada barter kasus ijazahnya Pak Jokowi dengan kasus ijazahnya Rismon. Kita menolak itu dengan tegas. Ya, karena saya secara pribadi punya tanggung jawab moral baik secara personal, tanggung jawab terhadap subscriber, tanggung jawab terhadap netizen Nusantara, YouTuber Nusantara, serta para pendukung Pak Jokowi dan juga seluruh masyarakat luas yang punya pandangan yang sama bahwa kami menolak kalau kemudian Rismon Hasiholan Sianipar ini tidak diadili dalam hal pelanggaran akademik yang sudah dia lakukan. Jadi tenang saja, saya sampaikan kepada kalian semua yang mengetahui kisru ini, dipastikan bahwa saya tidak akan pernah mencabut apapun yang menjadi laporan. Ingat, laporan kita tidak berkaitan dengan urusan Pak Jokowi. Dan hebatnya, Pak Jokowi pun tidak mengintervensi kami. Bahkan, tuduhan-tuduhan seolah-olah ada Pak Jokowi di belakang yang berencana untuk barter, itu bukan cuma harus kita tolak, bahkan kita kecam. Bahkan, kita lakukan gugatan kalau perlu, karena di sana ada fitnah di dalamnya. Sekali lagi, ini adalah bagian dari strategi komunikasi mereka. Bagian dari cara mereka untuk kemudian membuat framing seolah-olah Pak Jokowi sedang ketakutan. Pemilik ijazah palsu lagi berkumpul dengan pengguna ijazah palsu. Jadi tema-tema ini dimunculkan hanya dalam rangka merusak, hanya dalam rangka mengacaukan, bahkan hanya dalam rangka
membela diri dari di mana situasi mereka sudah terhempit, di mana beberapa saat lagi akan ada pengadilan yang harus kemudian memvonis apakah para tersangka ini adalah orang benar, adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan ketika mereka menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Guys, keyakinan saya dan juga dalam argumentasi saya, rasionalitas saya sudah membantah tuduhan tentang ijazahnya Pak Jokowi yang dibilang palsu lewat video-video sebelumnya. Kalian bisa berselancar di kanal YouTube Bang Bil Offside. Semua bantahan sudah kita share. Sehingga itu kita tidak perlu lagi melakukan penelitian tentang ijazahnya Pak Jokowi. Kita tidak mau terjebak dengan pandangan-pandangan Rismond dan juga Roy serta Tifa saat itu yang kemudian menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Yang hari ini kita fokus adalah bagaimana kemudian mereka harus diadili. Tidak hanya dalam konteks pengguna ijazah palsu seorang Rismond, tapi juga dalam konteks mereka harus diadili karena sudah membuat fitnah sehingga terjadi terpecah belah antara anak bangsa. Dari Fukuoka, Jepang menuju Jakarta, Indonesia, saya Bang Bil. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang penelusuran Bang Bil ke Jepang yang mendapatkan bukti-bukti fakta-fakta mengenai dugaan kepalsuan ijazah Rismond S2 dan S3 Yamaguchi, yang ternyata email yang dikirimkan Yamaguchi kepada Bang Roni Teguh dan juga Joshua Sinambela itu benar adanya, valid. Yamaguchi tidak pernah menerbitkan ijazah dari Rismond. Waduh. Dan kita semua YouTuber Nusantara bersepakat dan juga gigih agar Rismond diadili karena kasus ijazah palsunya. Oke lah, mungkin dia mendapatkan SP3 nantinya dari Pak Jokowi, walaupun belum ada keputusan dari Polda Metro ya. Tapi kalaupun dia mendapatkan SP3 dari Pak Jokowi, itu tidak akan menghentikan kasus ijazah Rismond yang dari Yamaguchi. Dan Polda Metro Jaya konon kabarnya akan berangkat ke Yamaguchi lagi untuk mengambil dokumen-dokumen bukti mengenai perkuliahan Rismond, apakah dia lulus atau tidak. Dan juga mengenai satu dokumen penting, yakni dugaan surat kematian Rismond. Waduh. Mon. Kau ndak bisa, mungkin kau bisa bernafas lega di hari kemenangan ini, di Idul Fitri ini. Mungkin kau bisa sedikit berselancar, bersenang-senang bersama keluarga. Tapi sebentar lagi kasus ijazah kau ini akan naik ke penyidikan. Dalam artian mungkin akan menjadi tersangka lagi kau Rismond. Jadi SP3 mungkin ya, ini skenarionya, ini yang ada di bayangan saya teman-teman. Mungkin dia nanti mendapatkan SP3 dari Polda, kemudian tersangkanya gugur, kemudian setelah beberapa hari ya mungkin jadi tersangka lagi tuh di kasus yang lain. Siap-siap aja kau Mon, siap-siap mental kau, karena di kasus Bang Bil ini tidak bisa SP3, tidak bisa restoratif justice, karena ini murni kriminal. Aduh. Mon. Dan tadi menarik banget ya, kata Bung Hotman Paris, apakah nanti kira-kira Kozinudin ini, Anda ini akan menjadi korban selanjutnya, tersangka selanjutnya, karena mulutnya kuar-kuar terus. Waduh. Ini luar biasa teman-teman, karena Kozinudin kan sudah dilaporkan oleh Egy Sujana bersama dengan Roy Suryo. Mungkin saja nanti mereka akan menjadi tersangka di kasus itu juga. Banyak kali kasusnya orang-orang ini. Aduh, memang ini apa, kayak penjahat gitu ya kan, kasusnya di mana-mana. Tapi ya apapun itu, penilaian terhadap seseorang tergantung balik lagi ke kalian teman-teman. Yang terpenting tadi Bung Hensat sudah menertawai Kozinudin dan juga sudah mengatakan bahwa ya udah ijazah Pak Jokowi itu asli menurut UGM gitu ya kan. Jadi nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Mau ini Rismond berbalik arah mendukung Pak Jokowi, mau dia berbalik arah mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, karena memang dari awal itu asli. Jadi ya Rismond sebenarnya tidak berdampak apa-apa. Ya mau dibilang asli, ya saya hanya senang kalau mereka berdua ini, Rismond dan Roy Suryo, berantem. Saya hanya senang itu. Saya hanya senang melihat mereka berantem. Kemarin rangkul-rangkulan, saling mendukung, saling gotong royong, ya kan, saling guyup. Sekarang saling serang. Ini kan menarik buat jadi tontonan kita, menarik buat jadi hiburan kita teman-teman. Aduh. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.